Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita lanjut ya. Pertemuan kedua ini kita akan lanjut pelajaran mengenai perbandingan. Hari ini kita belajar namanya perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan juga skala pada peta ya. Sebenarnya perbandingan senilai itu sudah kita pelajari pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, ini lebih Ibu jelaskan lagi. Jadi perbandingan senilai itu adalah perbandingan yang memiliki sifat jika besaran yang satu bertambah besar, maka besaran yang lain juga bertambah besar. Contoh banyak buku. Maksudnya perbandingan senilai itu jika satuan itu maksudnya ketika kita membeli buku, semakin banyak buku yang kita beli, maka semakin banyak juga uang yang harus kita keluarkan untuk membayarnya. Ya, seperti itu. Kemudian jarak dan kecepatan. Dalam hal ini waktu tetap, artinya semakin besar jarak yang akan kita tempuh maka waktunya semakin banyak. Itu namanya perbandingan senilai. Contoh lain lagi ya. Nah, kemudian jadi ini perbandingan untuk perbandingan senilai ya. Nah, ini misalkan satuan X1, X2, Y1, S2. Wah, maka X1 berbanding X2 sama dengan Y1 per Y2 ya. Ini rumusnya. Nanti kita jelaskan bagaimana penerapan rumusnya ya. Nah, kemudian kita lanjut namanya perbandingan berbalik nilai. Berbalik artinya sebaliknya ya. Jika besaran yang satu bertambah besar, maka besaran lain bertambah kecil. Nah ya, contoh nih perbandingan waktu. Jadi misalnya semakin banyak semakin sedikit waktu yang diberikan, maka orang yang bekerja harus makin banyak. Begitupun sebaliknya ya. Contoh, ada pekerjaan yang harusnya bisa dikerjakan 3 hari oleh 2 orang. Jika harinya menjadi 1 hari, nah maka pekerjaan itu harus dikerjakan lebih dari 3 orang. Ya, itu namanya perbandingan berbalik nilai ya. Jadi semakin banyak pekerjaannya atau semakin sedikit waktunya, maka orang yang diperlukan semakin banyak. Atau sebaliknya, semakin banyak orang yang melakukan pekerjaan itu, maka waktunya semakin sedikit. Ya. Nah, perbandingan antara waktu perjalanan dan kecepatan. Jadi, semakin besar kecepatannya, maka waktunya akan semakin sedikit. Ya, jadi misalnya kita mengendarai sebuah motor. Kalau kecepatannya 50, maka waktunya kan semakin besar juga. Tapi kalau misalnya 50 tadi kecepatan 50 menjadi 100 misalnya, maka waktunya menjadi sedikit. Seperti itu ya. Kemudian skala. Skala itu perbandingan antara ukuran jarak atau panjang pada gambar dan ukuran sebenarnya ya. Nih, jadi contoh ada skala 1 berbanding 50.000. Artinya 1 ini ya, itu mewakili 50.000 cm pada jarak sebenarnya. Jadi ini rumusnya ya. Skala itu jarak pada peta per jarak sebenarnya. Kemudian kalau dibalik, jarak sebenarnya itu jarak pada peta per skala, atau jarak pada peta sama dengan skala dikali dengan jarak sebenarnya ya. Untuk lebih memahami, kita lihat contoh soal ya. Nih. Contoh soal yang pertama ya. Rani membeli 3 buah pensil, harganya itu 7.500. Artinya untuk 3 buah pensil itu harganya 7.500. Jika si Anti ingin membeli pensil yang sama, mereknya sama ya, 5 buah, berapa yang harus dikeluarkan Anti? Nah, ini kita namanya. Jadi kalau 3 pensil 7.500 ya. Nah, kalau 5 pensil berapa? Nah, ini kita lihat. Oh, kalau 3 pensil aja 7.500. Kalau 5 pensil itu semakin besar atau semakin kecil?
Ya, karena ini kan dari 3 ke 5, berarti ini semakin besar. Apakah ke sini semakin besar juga? Harus, ya. Jadi semakin banyak pensil, semakin banyak juga uangnya. Maka kita gunakan perbandingan senilai ini ya. Jadi kita gunakan perbandingan senilai. Ya, jadi kita bandingkan 3 berbanding 5, ya, tulis 3/5. Ini rumus yang tadi, ya, 3 pensil per 5 pensil sama dengan 7.500 per X. Ini, karena X ini yang mau dicari ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, nah ini kita kali silang namanya. Jadi 3 dikali X, 3 kali X jadinya 3X. Ya, jadi 3 kali X sama dengan 3X. Kemudian ini juga dikali 5 kali 7.500. Ya, jadi ini 3 kali X, 5 kali 7.500. Maka 3X itu artinya 3 kali X ya. 5 kali 7.500, 37.500 nih ya. Jadi 3X sama dengan 37.500. Nah, maka X-nya ya, X-nya sama dengan 37.500 dibagi 3 ya. Jadi 37.500 dibagi 3 hasilnya adalah 12.500 ya. Jadi uang yang harus dikeluarkan untuk membeli 5 buah pensil yaitu 12.500. Nah, kita lanjut ya. Kemudian contoh soal nomor 2. Ada biskuit di dalam kaleng dibagikan kepada 10 orang anak. Nah, masing-masing anak, jadi kalau dibagikan kepada 10 orang anak itu, masing-masing anak atau satu anak itu mendapatkan 24 biskuit. Kemudian, jika biskuit itu dibagikan kepada 12 anak. Nah, berapa biskuit yang didapatkan masing-masing anak? Nah, kita lihat ya. Jadi biskuitnya kalau dibagi ke 10 orang, satu anak itu mendapatkan 24. Kalau dibagi ke 12 anak, nah, satu anak itu mendapatkan berapa biskuit? Jadi kita tulis nih rumus perbandingannya ya. 10 orang itu kalau dibagi ke 10 orang dapatnya 24 biskuit. Kalau 12 orang atau 12 anak ber-X biskuit ya. Nah, sekarang ini anaknya bertambah ya, dari 10 ke 12. Kalau anaknya bertambah, bagaimana dengan biskuitnya? Ya, apakah semakin banyak anak, biskuitnya semakin banyak juga? Atau semakin sedikit? Tentunya semakin sedikit, ya. Jadi misalnya nih, contoh sederhananya, nah, ibumu memberikan uang 5.000, ya. Kalau dibagikan ke 5 orang, maka masing-masing orang mendapatkan 1.000, ya kan? Kalau dibagikan ke 10 orang, pasti satu orang hanya mendapatkan 500 rupiah. Itu contohnya, sama dengan ini, ya. Jadi kalau 10 anak, 24 biskuit. Kalau anaknya bertambah, maka biskuit yang didapatkan satu orang anak akan berkurang. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bandingkan. Nah, dari sini karena ini terbalik tadi ya. Jadi anaknya bertambah, biskuitnya berkurang. Ya, satuan anaknya bertambah, biskuitnya berkurang. Semakin banyak anak, maka biskuit yang didapatkan semakin berkurang. Sehingga ini kita gunakan perbandingan berbalik nilai. Jadi cara membandingkan perbandingan berbalik nilai, kita mulai dari sini ya. Jadi X. Ini X berbanding 24, X per 24, ya kita anggap ini seperti ini. Jadi X per 24 sama dengan 10, jadi ambil dari atas, 10 per 12. Jadi X per 24, ini ya, X per 24 sama dengan, mulai dari sini lagi, 10 per 12. Jadi dibalik ya. Jangan terbalik caranya. Kalau terbalik caranya itu akan
beda hasilnya dan akan kurang tepat ya. Jadi X per 24 sama dengan 10 per 12. Jangan 12 per 10, salah. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita kali silang seperti tadi. Jadi X ya, X kali 12, 12X. 10 dikali 24 sama dengan 240. Nah, 240 X-nya sama dengan 240 dibagi 12 sama dengan 20. Ya, jadi masing-masing anak akan mendapatkan 20 biskuit. Nah, kita bisa lihat ya, biskuitnya berkurang. Ya. Seperti itu. Sekarang kita lanjut contoh soal nomor 3 ya. Nah, ini. Sebuah renovasi jembatan dapat dikerjakan dalam waktu 18 hari oleh 32 pekerja. Agar pekerjaannya tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 12 hari. Nah, berapa pekerja yang diperlukan? Berapa orang pekerja yang diperlukan? Kita lihat ya. Jadi 18 hari, kalau waktunya 18 hari, kita perlunya 32 pekerja nih. Kemudian waktunya ternyata berkurang dari 18 menjadi 12. Kalau waktunya berkurang, maka pekerjaannya bertambah atau berkurang? Nah, jadi kalau pekerjaannya, waktu yang diberikan kepada kamu untuk mengerjakan sesuatu itu kurang, maka perlu tambahan orang atau kurang? Tentunya butuh ya. Jadi kita butuh, maka pekerjanya pasti akan lebih banyak. Jadi semakin sedikit harinya atau semakin sedikit waktu yang diberikan, maka pekerja yang diperlukan semakin banyak. Ya, jadi harinya berkurang, pekerjanya bertambah. Jumlah orang pekerjanya bertambah, sehingga kalau soalnya seperti ini kita gunakan perbandingan berbalik nilai ya. Jadi Ibu sekali lagi ulang, harinya ini berkurang dari 18 hari menjadi 12 hari. Kemudian 32 pekerja. Nah, kalau harinya berkurang berarti pekerja atau orang yang melakukan pekerjaan itu pasti bertambah. Ya, seperti itu. Nah, kita masukkan sama seperti perbandingannya tadi ya. Jadi dimulai dari X per 32 sama dengan 18 per 12. Jadi dari bawah sini, dari bawah, kemudian dari atas ya. X per 32 sama dengan 18 per 12. Ya, perhatikan itu. Nah, kemudian jadi X kali 12 sama dengan 12X. 18 kali 32 sama dengan 576. Sama seperti tadi caranya persis. Jadi 12X sama dengan 576 dibagi 12 sama dengan 48. Baik, kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Nah, contoh soal nomor 4 dan nomor 5 ini tentang skala ya. Nah, kita lihat. Jarak kota A dan kota B pada peta 2,5 cm. Peta tersebut berskala 1:500.000. Tentukan jarak sebenarnya. Jadi ada peta berskala 1:500.000. Kemudian di peta itu ada kota A dan kota B. Ya, kota B yang jaraknya 2,5 cm. Nah, jarak sebenarnya berapa? Jadi tadi sudah ada rumusnya ya, bahwa jarak sebenarnya itu sama dengan jarak pada peta dibagi per skala. Ini ya. Jadi jarak sebenarnya adalah jarak pada peta per skala. Jarak pada peta itu tadi 2,5. Skalanya 1:500.000. Nah, kita tulisan banding ini kan kita bisa jadikan pecahan ya, 1/500.000 ya. Nah, kalau seperti ini kita balik, jarak sebenarnya 2,5 dikali 500.000 per 1. Kalau per 1 kan nggak perlu ditulis, jadi 2,5 dikali 500.000. Ingat itu ya, 2,5 dikali 500.000.
2,5 dikali 500.000. Ingat cara perkaliannya, 2,5 dikali 5 ya. Jadinya 1.250.000. Ya, kalau bingung perkaliannya, ingat kembali ya. 2,5, jadi ada koma di sini, kita hilangkan nolnya 1. Kemudian 2,25 dikali 5 125.000, nolnya sisa 4 ya. Nah, ini masih satuan sentimeter. Satuan sentimeter kita jadikan meter. Kita jadikan kilometer ya. Jadi satuan sentimeter kita jadikan kilometer. Ingat, 1 kilometer itu sama dengan 100.000 sentimeter. Jadi kalau 1.250.000 sentimeter sama dengan 12,5 kilometer. Jadi kita hilangkan 5 nolnya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena nolnya 4 kita hilang sisa 1, berarti satu angka di belakang koma ya. Jadi 12,5 kilometer. Itu ya. Kita lihat contoh soal yang kelima. Tina menggambar sebuah menara di bukunya ya. Skalanya itu 1:1250. Kemudian tinggi menara sebenarnya ya. Tinggi menara sebenarnya itu 250 meter. Kemudian kita disuruh menentukan tinggi menara pada peta atau pada gambar ya. Tinggi menara pada gambar. Nah, berarti di sini kita ditanyakan adalah jarak pada peta ya, atau jarak pada skala itu. Tinggi menaranya 250 meter, kita jadikan sentimeter. Ingat, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi nolnya ditambah 2. Ya. Kemudian skalanya 1:1250. Ingat, jarak pada peta itu sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Ya. Dikali jarak sebenarnya. Nah, sehingga 1 dikali 25.000 dibagi 1.250 sama dengan 20 cm ya, seperti itu. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Ibu, silahkan dikerjakan soalnya. Nih, soalnya ada 5 nomor sama seperti contoh soal ya. Jadi kerjakan seperti contoh soal. Jika ada yang kurang dipahami atau belum dipahami atau yang ingin ditanyakan, langsung dijapri Ibu ya. Oke, cukup sekian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.